Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, anak-anak kakak. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Udah pada makan? Udah pada makan malam? Sudah, Kak? Sudah, Kak. Alhamdulillah udah. Ada yang belum makan? Oh, ada yang belum makan kayaknya ya. Oke, jadi sebelumnya kakak mau ngucapin terima kasih kepada adik-adik kakak lah gitu, yang udah mau meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk ikut kelas bimbingan kelompok. Nah, jadi sebelumnya kakak mau bertanya dulu nih, adik-adik udah pernah mendengar bimbingan kelompok belum? Belum? Udah Belum, pernah belum. mendengar? Belum? Belum. Oke. Jadi kakak mau jelasin sedikit nih tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok tuh program BK. Di sekolah ada BK kan? Di sekolah adik-adik. Ada, Kak. Ada, Nah, Kak. jadi salah satu program dari BK sebenarnya. Di mana di bimbingan kelompok itu kita saling diskusi, saling membahas hal-hal umum yang sering terjadi di sekitar kita, entah itu di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, tujuan dari adanya bimbingan kelompok ini untuk mengasah skill komunikasi adik-adik. Jadi kayak mengajarkan adik-adik itu untuk berani berbicara, terutama nanti berbicara di depan umum ya. Kayak kita nih lah, kita berkumpul di sini, terus melatih komunikasi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang bimbingan kelompok? Udah paham? Udah, Kak. Kalau dari saya udah. Oke, yang lain bagaimana? Sudah paham juga? Ya. Sudah, Kak. Oke. Baik, kakak lanjutin ya. Jadi tadi kan udah pengertiannya, udah tujuan juga. Nah, ada beberapa hal yang harus dipatuhi di dalam bimbingan kelompok. Pertama nih yang kakak harapkan, nanti ketika kita berdiskusi itu adik-adik jangan malu, jangan segan untuk mengungkapin apa yang dipikirkan gitu. Jangan malu mengungkapkan apa yang dirasakan. Terus hal-hal yang harus dipatuhi kedua itu kakak harapkan adik-adik bisa secara aktif ya, secara aktif nanti misalkan apa yang kakak tanya nggak apa-apa, ungkapin aja gitu. Nah, kemudian yang ketiga, adik-adik harus mematuhi norma-norma. Nah, misalkan nih ada temennya yang berbicara nanti satu-satu ya, sabar gitu. Jadi kayak biarin temennya selesai ngomong dulu, baru nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan apa namanya pendapat atau saran, boleh nanti raise hand ya. Terakhir, paling penting sih ini. Kakak harap adik-adik datang ke bimbingan kelompok online ini secara sukarela. Ada yang dipaksa nggak? Atau Enggak, sukarela Kak. semua? Enggak, Kak. Alhamdulillah sukarela ya. Baik. Nah, jadi kan kita belum kenalan lebih lanjut ya. Mungkin banyak yang bilang tak kenal maka tak apa. Tak sayang. Tak Ya, cinta. jadi kalau udah sayang jangan dilupakan, harus diingat terus. Jadi mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu ya dari kakak. Perkenalkan nama kakak Regita Cayaningsih, merupakan mahasiswi bimbingan dan konseling.
saat ini masih semester 4 gitu ya adik-adik. Nah, jadi inilah tugas kakak, praktek bimbingan kelompok bersama adik-adik semuanya. Nah, kemudian, itu aja sih mungkin dari kakak ya. Boleh ada nggak yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, sambil nanti terakhir menyebutkan nama panggilan beserta gaya foto andalannya nih. Biasanya fotonya apa? Mau tahu gini, gini gitu ya. Jadi misalkan ini ada selfie kan, selfie dipanggil selfie gitu. Beserta gaya andalan adik-adik. Bisa? Bisa. Oke. Ada nggak yang berani duluan untuk memperkenalkan diri? Oh, bukan selfie kayaknya ya, dia udah gini-gini duluan. Nah, ada namanya nih apa? Mau kakak panggil aja. Kakak tunjuk nih siapa orangnya. Ayo, siapa yang mau duluan? Ayo, gak ada yang berani nih mau duluan. Oke, kakak tunjuk ya. Karena yang terlihat dari tadi senyum-senyum aja selfie nih. Oke, kakak coba-coba selfie duluan. Ayo selfie boleh? Oke, Kak. Perkenalkan, nama saya Selvi Apriadita. Saya di SMA Negeri 2 Rangat Barat, berada di kelas 11 IPA 2. Saya biasa Oke. dipanggil Selfie atau Nah, Sel. sesuai dengan namanya ya, selfie gitu. Halo selfie, salam kenal. Nah, Halo, Kak. selanjutnya, siapa nih? Mau kakak tunjuk atau ada yang ingin sukarela? Nanti kakak tunjuk lagi nih. Oh, sepertinya suka ditunjuk ya. Oke. Pada menghindar semua mukanya. Yang menghindar kakak tunjuk sih. Kakak pengen dari Septia deh, Septia. Iya boleh. Assalamualaikum, perkenalkan saya Septia Rahmadania, biasa dipanggil Septia dari 11 IPA 3. Hai semua. Hai Hai Kak. Septia. Hai. Hai. Gaya foto andalannya gimana? Selfie kan tadi gini. Gini juga. Oh ini. Oh bagus, bagus, bagus. Boleh selanjutnya. Love ya, love. Boleh selanjutnya deh, Citra, Citra. Eh. Lestari, Lestari, salah. Maksudnya Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Citra Lestari, kelas 11 IPS 1, yang sering dipanggil Citra. Halo Citra. Sama kayak selfie berarti ya, gini ya. Oke, Refleks. Refleks. Oke, terakhir nih, Nur si Q. Boleh. Boleh perkenalkan dirinya nih. Halo Kak, perkenalkan nama saya Nur Citra Fitri dari kelas IPS 3. Ya, halo Tita. Ya, panggilannya siapa Tita ya? Bisa dipanggil Tita, bisa dipanggil Nur juga. Gaya andalannya gini. Oh, jempol ya. Biasa jarang sekali lo cewek mau jempol. Tapi udah kepepet itu mah. Ya kan? Oke, kita udah kenalan juga. Udah saling ingat belum teman-temannya siapa? Siapa-siapa aja? Udah saling ingat.
Udah Kak. Oke, baik. Nah, Kak harap nanti kalau udah inget kayak gini nih, ketemu di sekolah jangan lupa disapa ya. Kalau misalkan di kantin gitu, atau misalkan eh, pokoknya nggak sengaja papasan, jangan lupa disapa temennya. Mana tahu jadi circle gibah yang baru kan? Nambah circle loh, circle bimbingan kelompok. Hmm. Namanya kita ingin menambah teman. Nah, nih kakak lihat udah pada senyum-senyum semuanya ya. Udah siap belum untuk ke tahap selanjutnya? Kita mulai berdiskusi. Aduh, selfie-nya ketawa-ketawa mulu nih. Sudah, Kalau Kak? di on mic kan ketawa dia. Gimana? Udah pada siap adik-adik? Oke Kak, lanjut. 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 Ada yang mau itu nggak? Mau pipis dulu atau mau makan? Enggak. Makan kelamaan ya. Nanti sampai malam kita nggak selesai-selesai. Ada yang mau minum dulu barangkali? Boleh. Oh, udah ada yang sedia minum ya. Ini kalau boleh tahu Tita mau kemana ya? Dari tadi kakak lihat di jalan nih, sangat semangat mengikuti bimbingan kelompok sambil di jalan. Bagus. Ya Kak, dari dari Hmm. Oke, jaringan mungkin ya nggak tersampaikan dengan baik tadi ke kakak atau mungkin hanya kakak aja gitu. Nah, adik-adik, jadi kan tadi ya kakak udah menawarkan dan tidak ada nih yang mau ke kamar mandi atau mau makan dulu atau minum dulu. Nah, untuk saat ini, kakak ingin membahas topik yang mungkin sering sih terjadi di lingkungan adik-adik, yaitu tentang kedisiplinan dalam berpakaian atau berseragam. Ya kan? Hmm, langsung aja ya. Adik-adik pertama tahu nggak sih apa itu disiplin? Ya, ada yang terpikirkan nggak apa itu disiplin? Kita harus ada yang berani menjawab apa itu disiplin? Hari ini senyum-senyumnya nih pada manis semua ya. Ada. Oke, boleh tuh selfie yang ke tangan duluan. Selfie, boleh. Kalau menurut saya ya Kak ya, disiplin itu mengerjakan sesuatu secara tepat waktu dan teratur gitu. Jadi konsisten gitu. Yang lain, Menurut oke, saya. makasih selfie. Yang lain ada jawaban yang berbeda. Mulai berpikir, apa itu disiplin? Kita malam-malam berpikir ya, mengasah otaknya gitu. Senyumnya pada cantik-cantik, gemoy. Kakak berasa kembali jadi 17 tahun. Oke, mungkin dari selfie aja ya. Gak apa-apa. Tapi bener ya, disiplin. Tuh kayak kita harus mematuhi, kita harus sesuai dengan aturannya. Jadi apa aturan yang kita buat, aturan yang dibuat oleh seseorang, nah itu harus kita lakukan dengan benar. Itu namanya disiplin. Kan tadi kakak ingin kita membahas tentang disiplin berpakaian. Pernah tidak adik-adik tuh melihat temennya yang jarang memasukkan baju atau jarang memakai atribut secara lengkap? Ada yang pernah melihat temannya seperti itu? ada. Ada. Seberapa banyak Citra temannya yang seperti itu?
Tiap hari, Kak. Setiap hari. Berarti banyak ya yang seperti itu tingkah lakunya. Ya banyak, terlihat banyak sekali nih. Lanjut. Nah, kemudian dari mungkin ada adik-adik yang lain juga melihat ya teman-temannya yang seperti itu karena satu sekolah kan. Pernah nggak adik-adik itu bertanya atau kepo, kenapa sih nggak suka masukin baju atau kenapa sih nggak suka pakai dasi atau yang rapi gitu? Ada yang pernah nanya atau tahu alasan kenapa mereka bersikap seperti itu? Pernah Iya, dengar sih, Kak. Kita, Kak, ya boleh Nah, Tita. tuh. Tita. em, kita pernah bertanya kenapa nggak suka masukkan baju. Terus jawabannya karena panas, Kak. Karena panas. Oke. Yang lain Ya, ada yang karena pernah tahu panas, juga? jadi dia ngeluarin baju. Mungkin banyak kecilan, mungkin, Kak. Oh iya, baju kekecilan. Masih masuk akal. Oke. Kalau panas, nah kalau menurut adik-adik kira-kira kalau panas tuh harus emang dikeluarkan seperti itu ya? Bajunya dikeluarkan gitu. Cuman Atau ada alasan lain kenapa mereka ya bersikap seperti itu, tidak mau memasukkan bajunya. Kak, Selfie. itu saya pernah dengar kan kalau misalnya kalau baju dimasukkan tuh kayak culun gitu, Kak. Oke. Kayak buat mereka nggak nyaman gitu. Jadi kalau dikeluarin tuh kesannya keren gitu. Tapi kalau saya suka cowok yang rapi ya. Sudah terspill ya. Cowok yang rapi merasa bahwa mereka tuh kalau ngeluarin baju jadi keren gitu ya, jadi cowok paling wah aku ganteng nih gitu, padahal belum tentu seperti itu. Oke. Yang lain ada lagi yang pernah tahu kenapa sih mereka tuh nggak mau masukin baju? Tahu udah? Ya sih, benar. Zaman kakak sekolah dulu juga seperti itu alasannya. Karena kayak jelek loh dimasukin culun. Padahal nggak seperti itu. Terus ada juga beberapa alasan benar kata Citra tadi bahwa baju mereka tuh kekecilan. Jadi kalau dimasukin bentar itu udah keluar lagi. Nah, kalau kata Tita tadi juga ada kayak panas, jadi harus dikeluarkan. Padahal, nih pertanyaan menarik nih. Adik-adik tuh suka cowok yang rapi atau yang ya terserah lah kak, yang penting cowok gitu. Kalau selfie kan tadi udah nge-spill nih, kalau dia suka cowok yang rapi, mungkin doinya sekarang rapi gitu ya. Ketawa dia berarti benar ini. Oke. Dulu nih dari Septia, gimana Septia? Suka cowok yang gimana? Yang rapi atau tipe idaman cowoknya yang Ya, pasti gimana? pasti yang rapi lah, Kak. Yang rapi ya. Rambut kalau soal rambutnya gimana? Kan rambut juga termasuk tuh ya, ada aturannya untuk peserta didik gimana? Suka yang gondrong-gondrong atau emang wah, pangkas pendek gitu? Ya, Kalau masih rambut kita, Kak, menurut Citra tuh tergantung dianya mau pendek atau panjang. Cuman jangan terlalu panjang kali. Jatuhnya kayak perempuan yang memang dipanjang sengaja dipanjangin gitu. oke, paham. Jadi intinya tetap pada poin rapi ya. Jadi ciwi-ciwi ini suka cowok yang rapi gitu. Jadi terlihat ganteng, tidak terlalu acak-acakan. Aduh, ini si Tita lagi terlempar ya adik-adik sepertinya. Hmm. Nah, jadi kakak mau minta pendapat lagi. Menurut adik-adik, pelajar itu baiknya gimana sih sebagai seorang pelajar harus berpakaian? Mereka tuh harusnya gimana? Ada yang mau berbicara? Apa yang benar-benar harus dilakukan sebagai seorang pelajar dalam berpakaian? Ya, siapa yang mau ngomong selanjutnya?
Tidak ada. Kak, sebelumnya Iya. pertanyaannya tadi berisik mobil lewat. Oh, Kak. boleh. Jadi kayak menurut adik-adik nih, setelah kita mendengar tadi kan, nah, bagaimana sih seorang siswa itu harus berpakaian semestinya? Jadi menurut adik-adik gimana gitu? Menurut pendapat adik-adik, gimana ya? Gimana sih seorang pelajar itu harus berseragam? Oke. Iya, siapa yang mau menjawab atau memberikan tanggapannya? Selfie senyum-senyum aja dari tadi, kakak jadi salting. Oke, Setia, kita juga senyum-senyum nih dari tadi. Citra lagi. Boleh, ayo silahkan berpendapat. Iya, gimana? Atau masih bingung dengan pertanyaannya? Mungkin kakak ganti dia pertanyaannya. Tadi kan adik-adik tahu ya bahwasanya seorang pelajar tuh harus rapi lah, ya kan? Harus rapi. Dan adik-adik sebagai ciwi-ciwi juga suka cowok yang rapi gitu. Nah, bagaimana caranya adik-adik untuk mengingatkan nih temannya? Misalkan ada yang dia tidak disiplin terhadap pakaiannya atau baju dikeluarkan. Nah, gimana cara adik-adik untuk memberitahu mereka bahwa itu tuh nggak benar? Sebagai seorang siswa nggak boleh gitu. Ada yang ingin berpendapat? Muka-mukanya bingung ya, aduh. Atau kita main dulu, main games mau? Ya, mau main? Biar agak fresh ya, mikir terus dari tadi. Gamesnya, ya mau main? Setuju main? Boleh, Kak. Boleh. Gimana Citra, Tita, Selfie? Boleh. Mau main? Oke, main saya. Nah, nama permainannya itu September Ceria. Nah, ingat clue-nya sih, clue-nya. Clue-nya itu September Ceria. Kakak tuh mau pergi liburan. Liburan ke Bali. Terus kakak bawa baju. Selanjutnya kakak juga bawa tas. Tentunya kakak bawa tas. Kalau misalkan kakak bawa sandal, boleh nggak? Ingat clue-nya, September Ceria. Kalau misalkan kakak bawa sandal, boleh nggak? Gimana? Ada yang mau jawab? Tadi ada tuh kayaknya yang mau jawab. Boleh apa enggak nih? Bawa sandal. Ingat dulunya September Ceria. Kalau kakak bawa sandal, boleh nggak? Spontan aja boleh kak, enggak kak gitu. Iya, Septia tadi on mic. Iya, boleh apa enggak? Boleh, Kak. Salah. Kakak lanjutin. Kakak liburan tuh ya, mau bawa jilbab. Terus kakak bawa kalung, boleh nggak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Ih, gemoy. Oke, tidak. Oke, tidak ya jawabannya. Tunggu, maksudnya
Oke, jawabannya tadi tidak. Lagi deh, lagi sampai bener-bener nemu. Ingat clue-nya, September ceria. Udah kakak liburan tadi udah bawa baju, bawa kalung, kan. Kakak juga nggak lupa bawa sepatu. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Jangan ragu, jawab aja nggak apa-apa. Nggak ada yang marah kok kalau salah. Bawa sepatu boleh nggak? September ceria. Bawa sepatu. Mikir ya selfie. Atau udah nyerah? Kenapa sih Kak jawabannya boleh dan nggak boleh gitu? Iya Kak. Udah Nyerah nyerah? deh. Aduh. Suren. Tombol Oke. suren ada di setting. Sebelumnya ucapin selamat dulu untuk Septia dan Vita tadi yang udah benar jawab bahwa sandal itu nggak boleh. Kan dulu. Oke, jadi clue-nya adik-adik ada di ceria. Jadi semisalkan kakak nyebut kata benda, kalau kakak nggak ceria, itu nggak boleh. Jadi kalau kakak bilang baju, boleh. Tapi kalau kakak bilang baju, nggak boleh. Udah tahu di mana letak bedanya, boleh nggak bolehnya? Oke, udah tahu ya. Nah, jadi harus ingat clue-nya ceria. Kalau kakak bilangnya ceria tuh boleh. Kalau kakak bilangnya sambil kayak nggak ada ekspresi itu baru nggak boleh. Oke. Udah merasa tambah pusing atau gimana nih? Tambah pusing sepertinya ya. Kita terpental nih. Ya, nggak apa-apa, nanti Oke. masuk lagi dia kok. Oke. Udah ya, berhubung karena waktu kita bentar lagi mau habis ini. Jadi gamesnya kita lanjutin di minggu depan. Oke? Halo? Apakah suara kakak bisa terdengar? Bisa, Kak. Oke, berarti aman. Nah, terakhir. Nah, komik ke depannya, gimana sikap adik-adik kalau melihat temennya yang bajunya dikeluarkan? Itu pertanyaan kakak tadi, gimana? Apa sikap yang adik-adik ambil? Gimana Citra? Sih menurut Citra. Boleh diulangi Untuk Citra tadi? melihat Ya, kedisiplinan baju. Hingga mana tadi soalnya, Kak? pertanyaannya gimana sikap adik-adik gitu kalau ada temennya yang mengeluarkan baju gitu. Padahal kan kita tahu tuh itu tuh nggak benar, nggak boleh dilakuin. Apa sikap adik-adik? Kak, Ya, siapa nih? Tita. hmm, em, menegur secara baju itu nggak boleh dikeluar. Boleh menegur, tapi ya benar kita tegur ya. Tapi biasanya orang ditegur sekali juga nggak mempan. Mungkin berkali-kali boleh kita tegur. Ada yang lain? Ada pendapat Kalau lain? saya Kak, Ya. dinasehati secara baik dulu sampai 3 kali. Kalau misalnya dia masih terus melakukan perbuatannya, otomatis denda gitu. Atau ada hukuman punishment supaya mereka itu ada efek jerahnya gitu. Kalau menurut saya. Oke, nah efek jera ya, punishment. Nah, biasa di sekolah, terutama di sekolah adik-adik tuh ada punishmentnya sendiri nggak? Kalau misalkan baju yang nggak dimasukin, atau ada nilai poin tertentu? Belum ada. Belum ya, belum ada ya. Gurunya doang. Dikasih nasihat doang. Nasihat. Oke, berarti itu ya
yang bakal adik-adik lakuin. Kalau nggak ditegur, ya diberikan nasihat secara halus dulu. Kalau udah teman dekat nggak apa-apa, woi gitu. Bajunya masukin. Kalau teman baru kan nggak mungkin langsung kita tepuk, woi gitu, nggak mungkin. Bener ya? Oke. Berhubung ini udah malam banget, jadi mungkin cukup sekian ya bimbingan kelompok kita. Sebelum kakak akhiri, ada nggak dari adik-adik yang ingin menyampaikan pesan dan pesannya terhadap bimbingan kelompok online kita pada malam hari ini? Kesannya, apa yang bisa dipelajari dari pertemuan ini? Terus pesannya ke depannya apa? Ada yang mau menyampaikan? Kesannya, apa yang terkesan dari bimbingan kelompok online ini? Kesannya, Ya, Selfie. kesannya kalau dari saya, eh, kita jadi lebih tahu nih permasalahan umum yang ada di pelajar, bisa sharing-sharing juga, jadi lebih nambah wawasan dan ilmu ke depannya gitu, Kak, dalam pertemanan mungkin sebagai sesama pelajar. Bagus. Nah, yang lain ada lagi tanggapannya untuk kesan dan pesan. Tadi kesan ya, Selfie? Pesan. Pesannya. Nah, yang lain ada nggak yang menyampaikan pesan? Citra, Setia, ada nggak yang mau menyampaikan pesan? Senyum-senyumnya manis sekali. Ada apa tidak? Ya, Gimana, Setia? Pesannya untuk teman-teman, Kak. Untuk ya boleh untuk teman-teman, boleh juga untuk kegiatan ini apa yang harus diperbaiki ke depannya gitu. Boleh. Apa ya? Atau ada yang mau Setia sampaikan nih sebagai penutup, nggak apa-apa. Oke, nggak ada. Sudah? Nggak ada. Udah semua. Oke, mungkin nggak apa-apa. Ajar sih, ini pertemuan pertama masih malu-malu ya, nggak apa-apa. Nah, kakak harapkan ke depannya, kalau kakak udah lulus nih jadi guru BK, atau misalkan ada kesempatan untuk ketemu langsung sama kalian, itu bisa mengadakan bimbingan kelompok lagi secara offline, tidak online kayak ini. Seperti itu. Jadi sekali lagi kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah meluangkan waktunya, sudah semangat mengikuti bimbingan kelompok secara online. Tepuk tangan dulu untuk kita. Plus. Oke. Nah, mungkin akhirul kalam, Kak mengucapkan apabila Kak ada salah, Kak mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Kak. Selamat malam, Kak. Tolong, Kak. Jangan bubar dulu, foto dulu ya, foto dulu. Gaya. Masa nggak